Di jantung kota Padang, berdiri sebuah institusi yang menjadi pilar pendidikan Islam di Sumatera Barat. Fakultas Usuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang adalah tempat di mana ilmu dan keimanan berpadu untuk melahirkan generasi pemikir dan pemimpin masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan saya Rozi Sofiandi, mahasiswa PPK dalam jabatan angkatan 2025, BEK 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam dari Universitas Imam Bonjol Padang dengan NIM 25240106114. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja dengan model problem basic learning kelas 2 bab 3 tentang perilaku terpuji di SDN 13 Koto Sungai Sari. Izinkan saya menunjukkan identitas diri saya. Demikian perkenalan diri saya sampaikan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa dulu. Silakan Hafiz pimpin berdoa anak. Sebaiknya kita menyanyikan lagu nasional supaya bertambah rasa cinta kita terhadap nusa dan bangsa. Lagu apa yang kita nyanyikan? Oke, Garuda Pancasila. Siap? Siap. Oke ya. Coba ya. Oke. Dalam hitungan ketiga kita mulai menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sudah siap nak?
Dengan semangat ya, dengan kompak ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ya, lebih semangat lagi. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Semangatnya. Alhamdulillah. Semoga kita menjadi bangsa yang semakin maju. Begitu juga dengan anak-anak Bapak ya. Sekarang Bapak ambil absennya. Dengarkan namanya ya nak ya. Asifah Nurhaliza. Terus Faiz Maulana. Hafiz Fernando. Habibi Maulana. Hadir. Berarti anak Bapak hadir semua ya. Alhamdulillah. Berarti anak Bapak dalam keadaan sehat, afiat diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebenarnya kita bersyukur. Bagaimana rasa bersyukurnya? Dengan selalu semangat. Ayo tepuk semangat. Alhamdulillah. Anak Bapak, sebelum kita lanjut kepada pelajaran selanjutnya bab 3, kita kembali mengingat atau mengulang lagi siapa yang ingat pelajaran kita bab 2 kemarin. Tidak tahu Pak. Ya, bilang apa nak? Asmaul. Oh ya, bagus. Kita mempelajari tentang Asmaul Husna yang berarti nama-nama baik Allah. Bab 2 yaitu Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim dan Al-Qadir. Sekarang kita masuk yaitu ke bab 3 tentang perilaku terpuji. Ayo kita baca bersama-sama bab 3. Ayo berperilaku terpuji. Tentu kalian pengen tahu apa tujuan kita belajar tentang perilaku terpuji. Ya, tujuan pelajaran bab 3 tentang perilaku terpuji itu ada 4 poin. 1. Mengetahui pengertian perilaku terpuji. Kalian kan udah tahu bab 3 itu tentang perilaku terpuji. Apa itu perilaku terpuji? Maka di sini tujuannya akan mengetahui apa pengertian perilaku terpuji tersebut. Yang poin keduanya memahami sikap yang ada di perilaku terpuji tersebut. Apa aja sikapnya? Ada empati, kasih sayang, dan kejujuran. Kemudian poin keempat, memahami pentingnya tutur kata yang lembut. Apa itu bertutur kata? Oh ya, karena Bapak bertanya yang Zia, apa itu bertutur kata? Tutur kata itu nak ya, apa yang ada di hati kita, perasaan kita, pikiran kita, kemudian diucapkan. Misalnya kita marah, atau kita ingin membeli sesuatu, atau kita ingin mengatakan sesuatu, itu dengan apa? Dengan mulut yang dikeluarkan itu namanya tutur kata. Kemudian apa hubungannya dengan belajar kita ini? Yaitu bagaimana bertutur kata, berperilaku yang baiknya. Paham ya sih? Paham ya sih? Kita masuk kepada poin keempat, yaitu mengetahui hikmah yang dapat diambil dari perilaku terpuji. Sampai situ paham anak Bapak? Oke, kita masuk
kepada poin pertama tadi, yaitu apa itu perilaku terpuji. Nah, apa itu perilaku terpuji? Di sini dikatakan, dijelaskannya, perilaku terpuji adalah perilaku yang menunjukkan kebaikan hati kita baik ya nak ya, dan sikap yang baik, hati baik, sikap kita baik kepada siapa? Kepada orang lain. Hati kita telah baik, duduknya baik, ucapannya baik, matanya baik, apalagi pendengarannya baik. Kepada siapa? Kepada orang. Orang itu siapa? Ada teman. Apalagi tetangga, orang di pasar. Siapa lagi? Adik teman kita. Kemudian perilaku ini mencerminkan keperhatian yang baik dan menyenangkan orang di sekitar kita. Jika kita telah berperilaku baik, orang sekitar kita senang nggak? Iya. Siapa yang mau berteman dengan orang jahat? Misalnya orang suka berkata kotor, orang pendusta, tidak mau tolong menolong. Mau orang berteman dengannya? Tidak ada. Pasti orang yang mau berteman dengan orang perilaku baik. Sampai situ paham nak? Paham. Kemudian apa yang dibahas? Yaitu satu, sayang terhadap sesama. Dua, sikap empati. Tiga, bertutur kata lembut. Empat, bersikap jujur. Jeda. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas poin 1, yaitu sayang terhadap sesama. Oke. Sekarang Yanzi, silakan ke depan untuk membacanya. Jawab Yanzi. Ya, baca keras-keras nak. Ya, ini baca. Ya. Oke, bagus. Tepuk tangan pada Yanti. Oke, Bapak coba menerangkan kembali, yaitu sayang sesama. Perilaku terpuji pertama yang kita bahas itu sayang sesama. Apa itu? Agama Islam mengajarkan sayang untuk ke semua makhluknya. Apa makhluk Allah? Ada tumbuhan, ada hewan, dan ada juga manusia. Manusia itu makhluk Allah, makhluk hidup. Tidak boleh kita membenci atau menyakitinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk saling menyayangi antar sesama. Seperti yang Bapak bilang tadi, sesama teman tak boleh menyakiti, apalagi membuli, apalagi mengejek, mengatakan ibunya gendut, mengatakan bapaknya hitam, atau menghina rumahnya. Itu tidak boleh ya nak ya. Contoh sayang terhadap sesama adalah bermain dengan teman tanpa memandang agama dan rasnya. Misalnya ada teman kita yang beragama Kristen, dia mau izin untuk pergi melaksanakan ibadah. Bagaimana kita harus memberikan izin? Tak boleh kita menghina atau menjelek-jelekkan Tuhannya. Sampai situ paham nak? Kita masuk kepada empati. Ya, kepada Siva, silakan ke depan nak untuk membacakannya. Yang keras ya, biar bisa didengar oleh temannya. Empati yaitu mampu untuk merasakan dan memahami apa yang dirasakan
empati yaitu mampu untuk merasakan, memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Misalnya temannya sedih, kena musibah, kita juga ikut sedih. Ada teman kita jatuh dari sepedanya, kita ketawakan? Tidak. Ada teman kita tidak belanja, bagaimana? Kita ketawakan? Tidak. Teman kita jatuh, kita juga merasakan sakit. Atau teman kita tidak ada uang belanja, kita juga merasakan belum jajan. Itu namanya empati. Contohnya lagi, kita merasakan kesedihan teman kita yang ditinggal orang tuanya. Ini lihat ada gambarnya kan? Ada misalnya ini Anto dengan Adi. Anto orang tuanya meninggal dunia. Kemudian dia bersedih di atas pusara ibunya. Dan Adi juga merasakan sedihnya. Itu namanya empati. Bagaimana kita merasakan kesedihan orang lain dan bagaimana kita merasakan susahnya orang lain. Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, kita masuk kepada perilaku jujur. Dan kepada Bapak Lila, silakan bacakan ke depan. Jujur. Yang keras ya. Jujur adalah berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan tanpa ada kebohongan. Jujur bisa membangun kepercayaan orang lain. Contoh sikap jujur adalah mengakui kesalahan, tidak menyontek. Ya, silakan. Silakan. Duduk dulu. Ya, makasih kepada Lila. Terutama. Ya, yang ketiga yaitu sifat jujur. Jujur yaitu berkata, berbuat sesuai kenyataan tanpa ada kebohongan. Itu yang dikatakan dengan jujur. Contohnya di sini ada gambar. Teman, maafkan aku tidak sengaja merusak bukumu. Ya, lain kali hati-hati ya. Di sini diceritakan anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki tidak sengaja merobek buku temannya yang perempuan. Maka yang perempuan ini bertanya, siapa yang merobek buku-buku tadi? Maka yang laki-laki itu dengan tanggung jawab, dengan sportifnya dia menjawab, aku yang merusaknya. Tidak boleh juga kita aku yang merusaknya. Tidak boleh. Kita telah berbuat salah, kita merasa juga harus mengakui kesalahan kita. Tidak boleh juga kita marah. Dan kita yang merusak bukunya juga tidak boleh marah. Karena kita harus menjadi orang pemaaf. Dia mengatakan, ya aku maafkan. Lain kali jangan buat seperti itu lagi ya. Agar bagaimana? Agar jujur itu orang percaya dengan kita. Agar orang itu merasa apa? Tidak didusta. Gambar kedua, ada anak bernama Yuni berempati kepada Ida. Gambar ketiga, Fauzan bertutur kata lembut kepada teman-temannya. Dan gambar yang keempat, ada anak bernama Bolas yang hendak berperilaku tercela. Gambar-gambar tadi merupakan perilaku terpuji. Kira-kira perilaku terpuji apa itu? Yuk kita pelajari bersama-sama. Bab 3, ayo berperilaku terpuji. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab yang pertama, sayang kepada sesama. Salat soleh
Pernahkah kalian menyayangi sesama? Kepada siapa sajakah kalian menyayangi? Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama kasih sayang untuk seluruh alam. Allah menyuruh kita menyayangi sesama manusia. Menyayangi sesama adalah perilaku terpuji. Contohnya, menyayangi keluarga, guru, teman, dan orang lain. Apabila ayah pulang kerja, kita bantu membawakan tasnya. Ibu yang sedang kecapean, kita ambilkan minum. Saat di sekolah, selalu mengucapkan salam, tersenyum, dan cium tangan kepada guru. Jika ada teman yang sakit, kita menjenguk dan mendoakannya agar lekas sembuh. Kita juga harus sayang kepada orang lain. Contohnya, memberi sedekah kepada fakir miskin. Baik, dari video pembelajaran ini mungkin kalian dapat mengambil banyak ilmu dan pembelajaran. Maka Bapak akan memberikan kalian LKPD yang akan kalian kerjakan berkelompok. Semangat ya untuk mengerjakan anak ya. Ya, selamat mengerjakan anak ya. Apakah anak Bapak sudah selesai? Baiklah, Bapak akan mengumpulkan LKPD ini. Dari pembelajaran bab 3 tadi tentang perilaku terpuji dan telah diberikan video, telah Bapak berikan poin-poinnya, dan Bapak beri juga LKPD untuk mengerjakannya. Kelompok 1, silakan bacakan hasil dari LKPD-nya. Semangat ya. Yes. Kalian mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus. Beri tepuk tangan. Silakan duduk. Putih. Kelompok 2 dipersilakan. Yang keras ya anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan membacakan yang berjudul 4 sikap terpuji.
selesai melaksanakan pembelajaran bab 3, yaitu tentang perilaku terpuji. Ya, kita evaluasi lagi tentang pelajaran tadi, yaitu pembelajaran kita telah tahu apa itu pengertian sifat terpuji, kita telah tahu apa itu perilaku terpuji, dan kita telah tahu apa hikmah-hikmah dari perilaku terpuji. Apakah anak bapak masih semangat? Mungkin itu yang dapat bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini. Jika ada salah-salah bapak minta maaf, dan bapak harap anak bapak dapat mengulang lagi pelajaran di rumah. Apakah anak bapak sudah salah paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Hafiz, silakan pimpin berdoanya. Ya Rab, hormat tetap berat bersyukur dimulai. Siang.